Udah 2 tahun. Itu pas acara apa? Yang pernah dilakukan biasanya pas acara apa? Waktu itu. Oh ya, sudah ya. Ya, seringkali orang beranggapan bahwa Koronka itu doa untuk tanpa kayak apa yang mau meninggal, yang sudah meninggal. Tidak, doa Koronka itu bisa didoakan untuk apapun. Ketika kita mohon apapun, kita bisa berdoa dengan doa Koronka. Intinya, doa Koronka itu kan mohon berkat kerahiman Allah bagi hidup kita. Maka di saat kapanpun, bukan hanya untuk mereka yang sudah meninggal, tapi untuk jiwa kita, juga untuk mereka yang berdosa atau mereka yang telah meninggalkan gereja, doakan Pak Koronka agar mereka kembali. Ya, kemarin Bapak Suci ketika datang ke Indonesia itu membawa buah-buah juga. Beberapa umat yang meninggalkan gereja terusir hatinya untuk kembali. Nah, maka mesti kita tututi supaya tidak buru-buru dan hilang lagi. Kalau Anda menjumpai ada umat yang demikian ingin kembali tetapi bingung bagaimana caranya, karena perkawinan, karena apapun itu ya, dibantu untuk bisa kembali. Kalau memang ada perkawinan, dia menikah kedua gereja, ajak untuk datang kepada Romo untuk perkawinannya dibereskan. Kalau pasangannya yang tidak Katolik tidak mau, tidak masalah, gereja itu murah hati, tetap bisa dibereskan meskipun yang tidak Katolik tidak mau datang. Nanti akan dimintakan namanya istilahnya sanatio in radici, penyembuhan pada akar. Gereja menyatakan perkawinan yang telah dilangsungkan di luar gereja itu sebagai perkawinan yang sah secara Katolik. Ketika yang datang hanya satu tidak saja. Yang penting tetap menjadi suami istri dan membolehkan yang Katolik untuk hidup sebagai orang Katolik. Nah, ketemu itu dan juga didoakan supaya mereka yang terusik hatinya tetap punya keberanian untuk kembali ke gereja Katolik. Banyak kesempatan bisa menjadi kita doakan dengan doa terkait. Nah, baik, devosi sebagai ungkapan iman. Apa itu devosi? Ada yang tahu? Devosi itu adalah kebaktian khusus kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan dengan misteri ilahi atau pribadi tertentu. Itu namanya devosi. Kebaktian khusus, karena khususnya yang menuju pada satu hal tertentu saja. Kita semua berdevosi kepada kelahiran ilahi. Hal khusus, misteri khusus ilahi ada pada kelahiran ilahi. Ada yang berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, maka misteri ilahi hati Yesus yang Maha Kudus menjadi devosi. Ada yang berdevosi kepada Roh Kudus, gerakan karismatik itu berdevosi kepada Roh Kudus. Ada yang berdevosi kepada pribadi tertentu, devosi kepada Bunda Maria, kepada Santo Yusuf tidur, atau siapapun pribadi suci yang lain itu adalah devosi. Maka bentuk pengabdian pribadi atau komunitas yang menegaskan cinta kepada Allah ini lebih soal mengolah kepada rasa, bukan sebagai suatu yang baku dan resmi seperti liturgi, mesti begini, mesti begitu. Jadi pengungkapan iman umat yang bersifat spontan, lebih bebas, dibawakan secara pribadi maupun bersama. Itulah devosi. Karena spontan, bebas, pribadi dan bersama, tak pribadi atau bersama, maka
devosi tidak bisa dipaksakan. Beda dengan liturgi. Dan liturgi, misa hari Minggu itu wajib. Sebagai orang Katolik, setiap hari Minggu kita mesti ke gereja. Tidak bisa ditawar lagi. Tetapi kalau yang namanya devosi, ini lebih pada soal hati, soal rasa-rasa, soal kecocok-cocokan. Saya lebih senang doa dengan cara ini. Saya doa perlindungan ilahi. Saya lebih senang doa rosarium dan sebagainya. Saya lebih senang doa dengan gedung gemita, dengan gaya karismatik. Saya lebih senang dengan doa yang sifatnya meditatif. Nah, itu devosi. Maka tidak bisa dipaksakan. Oh, ini kedudukan kerahiman ilahi, kerahiman ilahi jos. Aku merasa tidak dipaksa. Ya, begitu. Artinya, ya mari kita tetap merasa mewartakan tentang kerahiman devosi kita, kerahiman ilahi, tapi tidak bisa memaksa orang untuk mesti mengikuti kita. Karena devosi itu sifatnya pribadi. Liturgi resmi sebagai sakramen, sakramental, ibadah harian sering dialami sebagai sesuatu yang rutin, formal, resmi, baku, dan keren kaku. Maka devosi justru bisa kita hayati sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhan afeksi, emosi, kerinduan hati, soal olah kasar ke depan, bukan soal harus begini atau harus begitu. Maka devosi bukan pengganti liturgi resmi gereja, tetapi menjadi pelengkap yang memperkaya kehidupan orang lain. Maka kalau hari Minggu aku doa kau atau bahasa Indonesia apa tidak bisa. Aku korbannya so malam suntuk kok, jadi ini harus ngantuk, jadi rasa Indonesia apa tidak bisa. Jadi tidak bisa menggantikan. Tetap hari Minggu ya bisa. Dan untuk mempersiapkan kita merayakan Ekaristi, maka bisa devosi juga. Datang ke gereja lebih awal, doa kami seperti itu. Devosi kerahiman ilahi ini menjadi suatu kebaktian yang memberikan keyakinan kepada umat manusia bahwa Allah itu Maha Adil dan Maha Pengampun. Jadi Allah yang mengasihi manusia yang begitu luas, diantaranya mengalir kerahiman Allah Maha Rahim dan Maha Pengampun. Untuk percaya penuh kepada Allah dan belajar menerima belas kasih-Nya dengan ucapan syukur. Maka devosi ini menjadi sekolah rohani bagi kita, bagi Anda, para rasul kerahiman ilahi, bagi para devosan, agar mampu melakukan karya belas kasih kepada sesama dalam pengabdian total kepada Allah yang berbelas kasih. Jadi mestinya Anda, para rasul kerahiman ilahi, para devosan kerahiman ilahi, menjadi seorang devosan, menjadi rasul kerahiman ilahi bukan karena segem sembahyang roka, tetapi bagaimana kita melalui doa roka, melalui devosi kita belajar, sehingga akhirnya membawa pada hidup kita untuk bisa berbelas kasih kepada sesama dalam pengabdian total kepada Allah yang berbelas kasih. Jadi kalau sudah berdevosi kepada kerahiman ilahi, juga maksud sudah marah, tapi siap sedia belas kasih, memberikan pengampunan, mau membantu sesama yang membutuhkan. Itulah wujud nyata kalau kita sungguh berdevosi pada kerahiman ilahi. Melalui doa lengkap, ini penting. Kita memohon belas kasih Tuhan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk seluruh dunia. Doa lengkap mengingatkan kita kasih Tuhan itu luas dan mencakup semua manusia, terutama mereka yang paling membutuhkan kasih dan pengampunan. Untuk semua, doa lengkap itu untuk semua, kita doakan untuk semua, terutama yang membutuhkan kasih dan pengampunan. Itu yang pertama. Maka siapa yang membutuhkan kasih? Ya mungkin saudara-saudara kita yang meninggalkan gereja, macam-macam ya.
Sebelumnya maaf ya kalau saya ini membuat ngantuk. Bagi yang ngantuk tidur saja tidak apa-apa. Mungkin setelah kalau di rumah kalau nggak bisa tidur di sini malah tidur itu jadi berkah bagi saya. Nah, di sini bisa malah bisa tidur kan saya berbagi. Maka bagi yang ngantuk kalau mau tidur silakan tidur. Ya, ketekunan devosi bukan sekedar pengulangan tanpa makna. Jadi tekun devosi bukan hanya sekedar selalu mengulang dengan doa-doa, ronka dan sebagainya. Apalagi doa rosario, karena ingin cepat demi supaya selalu tepat waktunya. Yang selalu susu tidak undangan, terus dia sembahyang rosario, Dewi Maria jangan, Dewi Maria jangan, Dewi Maria jangan. Bukan hanya sekedar pengulangan kata-kata tanpa makna. Paus Fransiskus kemarin juga mengingatkan kepada kita supaya kalau kita berdoa bukan hanya sekedar ucap kata, tetapi sungguh dari hati, meskipun dengan urusan-urusan yang sudah ada, tetapi bukan hanya sekedar dibaca begitu saja. Meskipun kita sudah hafal, Bapak kami, salah kami sudah hafal di luar kepala, bukan hanya diucapkan begitu saja, tetapi coba diresapkan dalam hati, tumbuh dari hati kita. Maka bagi kita berdevosi bukan sekedar pengulangan tanpa makna. Ketekunan merupakan bentuk nyata dari kasih kita kepada Dia dan membantu kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita selalu mengulang-ulang doa-doa kita itu kan banyak yang mengulang-ulang hafalan sekali begitu. Itu bukan tanpa makna begitu saja, tetapi itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bentuk nyata kasih kita kepada Tuhan dan membantu kita menjadi dekat dengan Tuhan. Karena kata-katanya ya memang demikian. Kalau relasi suami istri itu kan selalu dibangun dan komunikasi, dan biasanya juga perlu adanya ungkapan-ungkapan tertentu, dan itu selalu diulang-ulang. Tak itu sapaan, panggilan sayang, setiap pasangan pasti punya panggilan sayang masing-masing. Nah itu selalu diucapkan, itu menjadi tanda sayang. Kalau tidak diucapkan, berarti kayak nesu. Maka sama seperti itu. Kadang kita devosi kok hanya seperti diulang-ulang, tapi disitulah bentuk sederhana kita mau mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Setiap doa, meskipun singkat, adalah langkah kecil yang menuntut kita pada kesadaran akan kasih Tuhan dalam hidup kita dan mengenal kasih-Nya yang nyata dalam hidup kita. Meskipun singkat, doanya juga tidak perlu panjang-panjang. Doa koronka itu cukup singkat bagi saya. Menunjukkan komitmen dan keseriusan kita dalam hubungan dengan Allah, bahwa kita serius sungguh, terus mau mencantolkan jiwa kita pada Allah. Maka meskipun singkat, tetapi sering dilakukan dan diulang-ulang. Ketekunan membutuhkan disiplin, tetapi di dalamnya kita menemukan sumber kekuatan Tuhan. Tekun itu mesti disiplin, tetapi di situ kita akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Dalam buku hariannya, Santa Faustina di sana menyatakan, Yesus memberiku pengertian bagaimana suatu jiwa diharapkan berdoa penuh iman meskipun ada siksaan, kekeringan, dan godaan. Realisasi rencana Allah yang besar sesungguhnya tergantung pada doa itu. Seringkali kita frustasi terhadap kehendak Allah yang terjadi melalui atau di dalam diri kita. Kadang kita tidak paham kehendak Allah, tapi dengan doa kita akan mendapatkan kekuatan. Ini kenapa ketekunan itu penting? Penting karena mengingatkan kita untuk selalu
mengurangi ketergantungan kita pada kasih dan belas kasih-Nya, membantu kita membangun kebiasaan baik dalam kehidupan rohani, mengukir jejak spiritual yang mendalam dalam hati kita yang akan membawa buah dalam tindakan, sikap, dan pikiran kita sehari-hari, memupuk kebajikan-kebajikan seperti iman, harapan, dan kasih, dan akhirnya menerima kekuatan rohani iman untuk menghadapi tantangan hidup. Maka sama seperti janda yang bertekun dan mengetok-ketok rumah jaksa, rumah hakim supaya membantunya, akhirnya dibukakan dan pada galuh. Tapi Allah sendiri yang mengasihi kita. Kalau kita mengetok pintunya dengan doa kita, pasti Tuhan akan membantu kita. Hakim yang lalu saja membantu janda yang miskin, apalagi Allah yang mengasihi. Maka kita tetap perlu bertekun dalam doa. Manfaat yang kita dalam definisi itu ada pertumbuhan spiritual, akan membantu kita semakin dekat dengan Allah dan memahami kehendaknya, menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita tekun berdiskusi akan membuat kita dekat dengan Allah dan membuat kita menjadi setia. Dia melakukan dosa terus dia dengan Tuhan, bukan doa kayak melakukan dosa. Diingatkan. Kekuatan dalam pencobaan memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak sendiri karena kita bersama dengan Allah dalam doa kita. Lalu kita juga akan terbantu mengatasi segala godaan. Ingat Tuhan. Lalu ketika ada godaan melakukan yang jahat, jadi tidak janji. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu. Allah Bapa sudah melihat semuanya. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan mulutmu, hati gunakan mulutmu. Allah Bapa sudah melihat semuanya. Hati gunakan mulutmu. Semuanya. Ketika kita selalu berdiskusi, kita lalu ingat bahwa Tuhan melihat semua. Kita mau digoda melakukan suatu perbuatan yang jahat, Tuhan nanti lihat. Lalu membuahkan kebajikan. Nah, sebaliknya, dengan kita bertekun dalam diskusi, kita juga belajar bersabar. Bertekunkan sabar, berharap dan percaya kepada Tuhan, meskipun terkadang kita tidak segera melihat hasilnya. Kadang kita tidak langsung mengalami apa sih dengan doa ini, apa yang aku dapatkan. Saya sudah berdoa berulang kali, toh juga tidak dikabulkan. Tidak tahu hasilnya apa. Wujudnya mungkin hal yang lain. Lalu penyucian diri. Lalu devosi yang tekun, kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik, menumbuhkan kasih kepada sesama. Seperti Santa Faustina tadi, yang merayakan Ekaristi dan tekun menjadi sumber kekuatan baginya untuk melaksanakan karya untuk berbuat baik dalam hidup. Lalu bagaimana menghidupi devosi kerahiman kita? Yang pertama, bagaimana kita mengupayakan menyatukan devosi itu dalam hidup, menjadwalkan waktu khusus, jelas ya, menetapkan waktu tetap setiap hari berdoa jam 3 sore, ngantuk-ngantuk ya sembahyang, itu belajar. Bapak ibu saya itu jam 3 itu mesti menghentikan semua kegiatan itu dan dulu berdoa, doa kerahiman. Saya doakan kongka pada jam 3 sore. Lalu menggunakan media dan sumber daya yang ada, membaca buku harian Santa Faustina. Ada yang sudah membaca? Sudah. Saya membaca belum selesai. Mendengarkan musik rohani atau mendengar tentang kerahiman ilahi,
bisa untuk mendengungkan itu sambil bekerja, sambil masak ibu-ibu itu, sambil sembahyang Yesus supaya masakannya jadi enak karena diberi bumbu pancaran hati Yesus merah dan putih itu supaya masakannya jadi enak. Kalau racun-racun Yesus jika masakannya enak Yesus Bapak-bapak yang akan bekerja, memacul, lebih kuat dari semua. Begitu, dan sarana yang lain yang bisa kita gunakan. Tidak masalah devosi kok, aku tidak melanggar itu, tidak melanggar. Kalau itu komunitas dan dukungan, maka baik kalau kita menggabungkan diri dalam komunitas supaya menyemangati kita dalam berdevosi, bergabung dalam komunitas iman, dalam simbol-simbol keluarga iman akan memberikan dukungan dan semangat bagi kita dalam berdevosi. Dan juga di sana kesempatan kita berbagi pengalaman dan dapat dan doa untuk memperkuat ketekunan kita. Dan tentu saja pasti ada tantangannya. Pertama perlu mengidentifikasi bahwa sadar kita sebagai manusia itu lemah dan rapuh, apapun bentuknya, mulai dari penghalang dan hambatan, mungkin ngantuk, kesel, atau kesibukan sehari-hari, rasa malas, kurangnya motivasi, mudah untuk menyerah ketika kita segera melihat hasil sembahyang bulan-balik hasil atau gangguan dari dunia modern, gadget, sekarang kan banyak hal yang menarik bagi kita sehingga kadang membuat kita menjauh tekun dari devosi. Maka perlu strategi untuk mengatasinya, mencari dukungan komunitas atau kelompok doa. Dan bergabung dalam kelompok doa mungkin baru diingatkan jam 3 masih mengelilingi, ayo sembahyang. Menggunakan pengingat atau alarm untuk waktu doa, ini sudah banyak dilakukan. Bapak nanti jam itu biasanya sudah bunyi. Mengingat Allah selalu ada untuk kita, maka Tuhan akan memahami kelemahan kita dan tidak menuntut kesempurnaan. Jadi tidak usah merasa bersalah yang dilalai keturun, dilalai kesel, kayak sembahyang kerahiman, bablas, sudah. Karena ingat Allah itu selalu ada untuk kita dan Allah itu memahami kelemahan kita. Tidak menuntut kita menjadi sempurna. Jadi kalaupun kita lupa, lalai, tidak bisa merasa tekun, tidak merasa sangat bersalah banget. Ya salah, merasa salah ya boleh, tapi jangan sampai membuat kita menjadi terpuruk. Tuhan ingin hati yang bersedia tetap mencoba, tetap berusaha dan tetap setia dalam Tuhan. Yang bisa bisa keluar bisa besok bersama lagi. Percaya Tuhan selalu menyertai untuk memberikan kekuatan melalui kerahiman. Maka mari kita juga mengusahakan membangun kebiasaan baik, mulai dari langkah kecil, mulai dengan memastikan dan meningkat secara bertahap. Tidak harus tiap jam pasti, mulai dari yang kecil saja. Konsisten, baik sedikit tetapi rutin daripada banyak ibadah saja. Mungkin sudahlah, awal doanya singkat, pokoknya jam 3 cukup nyanyi Yesus adalah Yesus adalah Yesus adalah, dan selesai. Nanti ditambah apa-apa
Mencatat perjalanan spiritual, menulis jurnal tentang pengalaman dan perkembangan, baik kalau lalu dicatat ditulis. Nanti siapa tahu nanti seperti Santa Faustina, buku hariannya ditemukan. Ya, Santa Faustina itu membuat catatan-catatan harian yang perlu ditemukan sekarang. Lalu kita juga diajak untuk berteladan kerahiman Tuhan dengan berbelas kasih kepada sesama, mengampuni, memberi perhatian, dan melayani sesama, terutama mereka yang lemah, terpinggirkan, dan menderita. Di berdiskusi bukan hanya berhenti dalam doa, dalam renungan, tetapi juga dalam tindakan nyata, terutama berbelas kasih kepada sesama. Berbagai orang yang murah hati karena mereka akan diberkati kemurahan. Lalu juga kesetiaan dalam panggilan hidup. Yesus sendiri setia menjalankan tugas pengutusannya sampai wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan di sanalah mengalir rahmat kerahiman Tuhan bagi kita. Maka kita pun belajar hidup dalam penyerahan total kepada Allah, melaksanakan kehendaknya, berani memberikan kesaksian hidup Kristiani yang selalu bersandar pada kekuatan cinta Allah. Hidup kalian harus meneladani aku, mulai dari patungan sampai dan Yesus mulai dari paungan sampai salib. Ya, maka mari kita belajar untuk melaksanakan kehendak Allah dengan setia melakukan apa yang disabdakan. Maka main-main sedikit. Jadi Bapak, kalau saya berkata Yesus bersabda, angkat tanganmu, angkat tangan. Bisa? Yesus bersabda, angkat tanganmu, turunkan. Tidak Yesus bersabda, melaksanakan kehendaknya, melaksanakan sabda. Kalau belum Yesus bersabda, turunkan. Yesus bersabda, angkat tanganmu, turunkan. Yesus bersabda, turunkan. Turun. Yesus bersabda, orang tidak kamu dalam muslim. Yesus bersabda, berdiri. Duduk. Angkat tanganmu. Yesus bersabda, angkat kedua tanganmu. Wah, abu. Turunkan. Yesus bersabda, turunkan. Laksanakan kehendak Tuhan. Yesus bersabda, silakan duduk. Berdiri lagi. Ya, itu. Berarti bagaimana kita berdiskusi bukan hanya dalam doa kekemunan Tuhan, dalam ritual-ritual, tetapi juga melalui tindakan nyata dengan teladan dan keagungan Tuhan. Pertama, berbelas kasih kepada sesama dan setia menjalani panggilan hidup sebagaimana Yesus setia melaksanakan tugas pengutusannya. Hidup serahkan semuanya kepada kehendak Allah sendiri, melaksanakan kehendaknya, berani memberikan kesaksian hidup Kristiani yang selalu bersandar pada kekuatan dan cinta Allah. Inilah tugas kita dan berdiskusi kepada rekan-rekan kita. Maka selanjutnya kita pun diutus untuk menjadi pembawa kehidupan bagi sesama. Paus Yohanes Paulus kedua itu menyatakan gereja harus mengingat bahwa salah satu tugas utamanya
Di setiap tahap sejarah manusia dan peristiwa di abad modern sekarang ini mewartakan dan mengantar hidup ke dalam misteri kerahiman yang sangat nyata di dalam diri Yesus Kristus. Ini tugas kita semua. Maka penting bagi kita untuk mewartakan kerahiman ilahi. Mewartakan bukan berarti harus mereka bergabung menjadi anggota JKK, tidak harus. Yang penting bagaimana warta kerahiman ilahi disampaikan kepada setiap umat manusia bahwa Allah itu Maha Rahim. Sebagaimana Santa Faustina itu dalam catatannya menyatakan pentingnya mewartakan kerahiman ilahi ini merupakan tema yang terus-menerus muncul secara teratur dalam buku catatan harian ini. Wartakanlah ke seluruh dunia kerahimanku yang tak terselama. Wartakanlah sifat Allah yang utama, yaitu kerahiman segala kerajaan dimahkotai dengan belas kasih. Kita semua mesti mewartakan kerahiman Allah kepada siapapun juga. Mengamalkan belas kasih bukan suatu pilihan dari praktek devosi. Kerahiman ilahi ini melainkan suatu keharusan. Jadi berbelas kasih, melakukan perbuatan belas kasih itu bukan pilihan. Aku tak sembahyang lagi. Sembahyang itu prioritas dalam sebelum besok. Dan tetap harus berupaya untuk bisa mengamalkan belas kasih dalam hidup sehari-hari. Karena ini juga bagian dari devosi kita. Jadi suatu keharusan. Kita perlu menunjukkan belas kasih kepada sesama dalam perbuatan. Jadi bagaimana seorang usaha kami mesti juga menampakkan belas kasih, menampakkan belas kasih Tuhan kepada sesama yang kita jumpa. Mula devosan kerahiman itu orang gampang, sabar, orang gampang musuh, belas kasih kepada sesama, siap selalu mengampuni, orang gampang jutaan, dan devosan racun kekayaan siap kepada pengampunan. Engkau seharusnya menjadi orang pertama yang sepenuhnya mengandalkan kerahiman, perbuatan belas kasih yang harus mengalirkan kasih kepada. Belas kasih harus kau tunjukkan kapan saja. Belas kasih harus ditunjukkan kapan saja dan di mana saja kepada sesama, kepada semua orang. Wah, tantangan kita. Bagaimana belas kasih itu ditampakkan, dihadirkan, ditunjukkan kapan saja, di mana saja, kepada siapapun saja. Tidak pilih-pilih. Engkau tak boleh menjauhi tugas ini atau mencari alasan untuk tidak melakukannya. Kalau alasan waktu berkampung tidak bisa. Aku memberikan 3 cara mengamalkan perbuatan belas kasih kepada sesama. Ada 3 cara. Sudah tahu caranya? Pertama, perbuatan. Kedua, perkataan. Ketiga, doa. Dalam 3 tingkatan belas kasih ini terkandung keperluan belas kasih. Melalui tindakan dalam Injil di sana disatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jika berbelas kasih, kita berharap berbelas kasih, sebab kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan belas kasih terhadap sesama. Ingat sabda Yesus, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika haus, aku memberi aku minum, dan seterusnya. Maka ketika kita melakukan perbuatan kepada mereka yang paling hina, yang berkesusahan, kami melakukannya. Aku menghendaki perbuatan-perbuatan belas kasih yang muncul karena kasih kepadamu. Hendaklah kalian menunjukkan belas kasih kepada sesama di setiap waktu dan di setiap tempat. Maka kita diajak untuk melakukan karya belas kasih jasmani dan rohani. Apa itu belas kasih jasmani
Karya belas kasih jasmani, memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi yang sakit, mengunjungi yang di penjara, menyediakan tempat tinggal bagi yang tunawisma, mengubur orang mati. Nah, ini karya belas kasih jasmani. Silakan dilakukan minimal ini. Maka baik mungkin jika kami kunjungan orang sakit atau ke panti-panti, taman panti seperti panti yang di Pakem, tahu nggak panti yang di Pakem? Panti yang untuk orang-orang yang berdikiji, kan perjuangan di pagi, kadang pagi itu suar-suar, bahwa panti yang plastik sana, yang ada itu di Purworejo, ada berdiri Karitas dan PNI itu orang-orang berdikiji di kampung di sana. Untuk kunjungan ke yang di penjara, ada tunawisma diberi tempat. Lalu karena belas kasih rohani, menasihati yang ragu, mengajar yang tidak tahu, guru-guru ini, menghibur yang sedih, menegur yang berdosa, memaafkan yang bersalah, apalagi rasani, menderita dengan sabar, mendoakan semua orang. Ini karya belas kasih rohani. Lalu melalui perkataan, bagaimana kita menggunakan kata-kata yang membangun dan menghibur, bukan yang menyakiti hati, bukan yang memecah belah, tapi yang membangun dan menghibur. Maka di pusat kami ini lagi jauhkanlah Anda dari gosip, rasani, mengumpat, misuh. Katakanlah kepada segenap umat manusia yang sakit untuk datang merapat pada hatiku yang berbelas kasih. Aku akan memenuhinya dengan damai sejahtera, dengan mengatakan, dengan mengundang mereka datang. Dan terakhir melalui doa, mendoakan kebutuhan orang lain dan dunia. Dan doa firman, aku akan menganugerahkan sebanyak mungkin rahmat bagi jiwa-jiwa. Oke, Ibu Bapak, kita semua dipanggil untuk mengamalkan ketiga pernyataan belas kasih ini dengan cara yang berbeda. Tuhan memahami pribadi dan situasi kita masing-masing yang unik. Dengan berbagai macam cara kita dapat menyatakan belas kasihnya dalam hidup kita sehari-hari. Maka silakan dengan cara Anda masing-masing mewujudkan belas kasih Allah melalui dalam hidup saudara sendiri. Maka hari ini dari awal tadi sampai akhir ada 4 ini yang saya sampaikan. Pertama, kita memahami bahwa kerahiman ilahi adalah kasih Allah yang selalu tersedia bagi kita. Kita diajak menyadari pentingnya tekun dalam devosi untuk merawat cinta kita kepada Allah, supaya tetap kita mencintai Allah yang maha lain. Kita mesti bertekun dalam devosi kita, dalam doa kita, dalam sikap dan perbuatan kita. Dan kita diajak untuk menggunakan praktis untuk mengintegrasikan devosi dalam hidup sehari-hari. Bagaimana devosi itu bukan hanya sekedar sebagai ritual, tetapi menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Maka muncul sambil nyanyi Yesus dalam itu, masak sambil nyanyi Yesus dalam itu, mandi juga, dan akhirnya kita berkomitmen untuk menjadi pembawa kerahiman bagi sesama. Tuhan yang bisa menjadi bahan kita kali ini, dan untuk bahan renungan bagi Anda, karena temanya tadi juga apa tadi?
merawat cinta kasih dalam keluarga. Dalam keluarga, karena saya tidak berkeluarga maka saya tidak bisa menjawab. Maka ini menjadi pemenuhan bagi masing-masing. Nah, coba